Kemudian hadis juga ketika ada budak yang sering ditampari majikannya lalu mau dijual, lalu didatangkan ke Rasulullah minta pendapat, apakah saya jual atau gimana ya Rasulullah? Rasulullah menanyakan kepada budak tersebut, Aina Allah, di mana Allah? Sambil isyarat dia, Allahu fis sama. Kemudian ditanya, waman ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Kata Rasul, i'tikha fa innaha mu'minatun, merdekakan dia, dia mukminah. Loh, aneh. Sekarang titelnya doktor ini kalah sama budak imannya. Allah di mana-mana. Pertanyaan logikanya tanyain, ketika antum berdoa kenapa ngangkat tangan ke atas langit, nggak begini-begini? Rabbana atina, ya karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Subhanallah. Terus Tuhan ente berapa di mana-mana, di lubang ada, di gedung ada, di gor ada. Berapa? Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa ilaihi yadayhi an yarudda ilaihi idza rafa ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan Allah malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Oleh karenanya fitrah manusia, seluruh umat Islam bersepakat, ijma', bahkan para ulama mengatakan ijma' ini bukan cuma namanya fitrah, itu bukan berkaitan dengan agama Islam saja, seluruh agama, karena ini fitrah. Allah di atas adalah fitrah. Buktinya orang tatkala berdoa mereka mengangkat kedua tangan. Fitrah mereka mengetahui Allah berada di atas. Dan Nabi SAW mengatakan Allah malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke arah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong. Tidak ada seorang manusia pun yang berdoa kemudian tangannya ke kiri atau ke kanan, ya. Mereka selalu berusaha mengangkat mana? Ke atas. Kalau mereka sudah semakin butuh, mereka semakin mengangkat, bahkan wajah mereka melihat ke atas. Ini fitrah semua manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdoa dengan mengangkat tangan memang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'awta Allah fad'u bibatini kaffaika wa la tad'u bi dhuhurihima fa idza faraghta famsah bihima wajhaka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila engkau memohon kepada Allah, maka bermohonlah dengan bagian dalam kedua telapak tanganmu dan jangan dengan bagian luarnya. Dan ketika kamu telah usai, maka usaplah mukamu dengan keduanya. Hadis riwayat Ibnu Majah jilid 1 halaman 373. Berdoa dengan mengangkat tangan disunahkan bagi umat Islam. Maksud dan tujuan mengangkat tangan ketika berdoa itu tidak karena zat Allah itu bertempat di atas langit nyata, seperti pemahaman Salafi Wahabi. Paham seperti itu adalah seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluknya, dan itu akidah yang batal. Faham Salafi Wahabi masuk ke Indonesia baru sekitar tahun 1980 Masehi, sedangkan Islam masuk ke Indonesia sudah mulai tahun 700 Masehi.
Sebelum faham Salafi Wahabi masuk di Indonesia, umat Islam di Indonesia sudah mengangkat tangan ketika berdoa. Berdoa dengan mengangkat tangan itu diyakini sebagai suatu keutamaan dalam beribadah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah memberikan petunjuk dalam Al-Quran bahwa dari langit itu turun rezeki-rezeki Allah bagi para makhluknya yang ada di bumi. Langit adalah tempat yang diberkahi dan penuh dengan rahmat Allah, sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Quran, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit terdapat rezeki kalian dan segala apa yang dijanjikan bagi kalian. Quran surat Az-Zariyat ayat 22. Karena itu ketika kita berdoa dengan menghadapkan telapak tangan ke arah langit adalah karena langit sebagai arah dalam berdoa, bukan karena langit sebagai tempat bagi Allah. Seperti halnya saat kita sholat, menghadapkan tubuh kita ke arah kiblat bukan berarti bahwa Allah berada di dalam Ka'bah, tetapi karena Ka'bah adalah kiblat kita dalam ibadah sholat. Sebagaimana pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam penjelasan bahwa langit adalah kiblatnya doa, di antaranya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yaitu Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam salah satu karyanya yang berjudul Kitab At-Tauhid menuliskan sebagai berikut. Adapun menghadapkan telapak tangan ke arah langit dalam berdoa adalah perintah ibadah, dan Allah memerintahkan para hamba untuk berdoa kepadanya dengan jalan apapun yang Dia kehendaki. Juga memerintah mereka untuk menghadap ke arah manapun yang Dia kehendaki. Jika seseorang berprasangka bahwa Allah di arah atas dengan alasan karena seseorang saat berdoa menghadapkan wajah dan tangannya ke arah atas, maka orang semacam ini tidak berbeda dengan kesesatan orang yang berprasangka bahwa Allah berada di arah bawah dengan alasan karena seseorang yang sedang sujud menghadapkan wajahnya ke arah bawah lebih dekat dengan Allah. Orang-orang semacam itu sama sesatnya dengan yang berkeyakinan bahwa Allah di berbagai penjuru, di timur atau di barat, sesuai seseorang menghadap di dalam sholatnya. Juga sama sesatnya dengan yang berkeyakinan Allah di Mekah, karena Dia dituju dalam ibadah haji. Itu tertulis dalam kitab At-Tauhid halaman 75 dan 76. Begitu pula juga Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah dalam kitab Ihya Ulumuddin menuliskan sebagai berikut. Adapun mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah dengan menghadapkan telapak tangan tersebut ke arah langit adalah karena arah langit kiblat dalam doa. Dalam pada ini terdapat penjelasan bahwa Allah yang kita minta dalam doa tersebut adalah yang maha pemilik sifat yang agung,
yang maha mulia dan maha perkasa. Karena Allah atas setiap segala sesuatu, maka menundukkan dan maha menguasai. Tersebut dalam Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 128. Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam menjelaskan perkataan Al-Imam Ghazali di atas dalam karya fenomenalnya yang berjudul Ithaf As-Sada Al-Muttaqin, yaitu syarahnya kitab Ihya Ulumuddin, di situ menuliskan, jika dikatakan bahwa Allah ada tanpa arah, maka apakah makna mengangkat telapak tangan ke arah langit ketika berdoa? Jawab, terdapat dua segi dalam hal ini sebagaimana dituturkan oleh At-Turtusi. Yang pertama, bahwa hal tersebut untuk tujuan ibadah, seperti halnya menghadap ke arah Ka'bah dalam sholat, atau meletakkan kening di atas bumi saat sujud. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari bertempat di dalam Ka'bah, juga maha suci dari bertempat di tempat sujud. Dengan demikian langit adalah kiblat dalam berdoa. Yang kedua, bahwa langit adalah tempat darinya turun rizki, wahyu, rahmat, dan berkah. Artinya, dari langit turun hujan yang dengannya bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Langit juga tempat yang agung bagi para malaikat. Segala ketentuan yang Allah tentukan disampaikannya kepada para malaikat. Lalu kemudian para malaikat tersebut menyampaikannya kepada penduduk bumi. Demikian pula arah langit adalah tempat diangkatnya amalan-amalan yang soleh. Sebagaimana di langit tersebut terdapat beberapa nabi dan tempat bagi surga, yaitu yang berada di atas langit ketujuh, yang merupakan puncak harapan. Maka oleh karena langit itu sebagai tempat bagi hal-hal yang diagungkan tersebut di atas, termasuk pengetahuan qadha dan qadar, maka titik konsen dalam praktek ibadah diarahkan kepadanya. Tersebut dalam Ithaf As-Sada Al-Muttaqin jilid 5 halaman 34 sampai 35. Begitu pula Al-Hafidh Al-Zabidi menuliskan juga dalam kitab itu, yaitu langit dikhususkan dalam berdoa agar tangan diarahkan kepadanya, karena langit-langit adalah kiblat dalam berdoa. Sebagaimana Ka'bah dijadikan kiblat bagi orang yang sholat di dalam sholatnya. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah berada di arah Ka'bah. Ithaf As-Sada Al-Muttaqin jilid 2 halaman 25. Masih dalam kitab itu, Al-Hafidh Al-Zabidi menuliskan, adapun mengangkat tangan ketika meminta dan berdoa kepada Allah ke arah langit, karena ia adalah kiblat dalam berdoa, sebagaimana Ka'bah merupakan kiblat sholat dengan menghadapkan badan dan wajah kepadanya. Yang dituju dalam ibadah sholat dan yang dipinta dalam berdoa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maha suci dari bertempat
dalam Ka'bah dan langit. Tersebut dalam Ithaf Asyada Al-Muttaqin jilid 2 halaman 104. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.